Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, dalam kanal YouTube saya. Di dalam video ini, saya akan berbagi sebuah media pembelajaran digital yang telah saya mainkan bersama peserta didik saya, yaitu bernama media pembelajaran Among Us Sejarah Indonesia. Jadi, media pembelajaran ini saya terinspirasi dari sebuah permainan yang sering dimainkan oleh anak-anak atau peserta didik saya, dan permainan ini sedang naik daun gitu ya pada saat ini. Permainan Among Us, siapa sih yang nggak kenal Among Us gitu ya, terutama di kalangan anak-anak pasti semuanya pernah bermain. Dan hal ini membuat saya terinspirasi untuk mencoba mengadaptasinya menjadi sebuah media pembelajaran. Nah, bagaimana cara bermainnya? Di layar ini Bapak Ibu sudah bisa lihat gitu ya, tampilan awalnya. Ada main, ada cara main, dan ada tentang saya. Di sini saya akan sampaikan terlebih dahulu cara bermainnya. Bisa diklik di sini. Nah, kemudian di sini, jadi permainan Among Us Sejarah Indonesia ini sedikit berbeda dengan permainan Among Us pada umumnya gitu ya. Jika pada umumnya nanti anak-anak itu bisa bermain di dalam dua kategori jenis pemain, yaitu ada jenis pemain impostor dan juga ada crewmate gitu ya. Sedangkan dalam permainan ini nanti anak-anak hanya bisa bermain sebagai crewmate, dan tugas mereka adalah untuk menemukan sang impostornya siapa gitu ya. Jadi permainan ini nanti bisa dimainkan menggunakan laptop ataupun smartphone. Kalau untuk yang menggunakan smartphone, saya sarankan untuk rotasi layarnya itu diaktifkan gitu ya, supaya nanti bisa mendapatkan tampilan itu yang lebih luas lagi di dalam layarnya. Kemudian ini ada petunjuk-petunjuk navigasinya, nanti bisa dilihat sendiri gitu ya. Kemudian di sini ada juga peta gitu ya. Petanya ini akan sangat berguna untuk membantu anak-anak dalam menyelesaikan berbagai macam tugas yang ada. Ini petanya. Kemudian di sini nanti ada juga lagi petunjuk cara bermainnya, yaitu nanti anak-anak harus mengecek peta pesawat untuk mengakses tugas. Kemudian mereka harus menyelesaikan tugas yang ada di setiap ruangan. Kemudian yang terakhir, mereka harus menombol tekan emergency call dan membuktikan siapakah pelakunya atau impostornya, begitu ya. Itu cara bermainnya. Nah, ini kemudian juga ada, jadi sebelum menemukan siapa sih impostor atau siapa sih yang melakukan tindakan kejahatan terhadap si ungu, maka nanti anak-anak itu harus mengumpulkan berbagai macam petunjuk yang ada dan tersimpan di dalam setiap ruangan. Oke, lanjut. Nah, ini sudah kembali lagi, kita tutup ya. Kita langsung main saja, klik main. Nah, di sini ada sedikit narasi singkat gitu ya. Jadi seperti permainan biasanya, seperti rutinitas biasanya, kami berbagi tugas menjalankan dan merawat pesawat luar angkasa agar baik jalannya. Kemudian, tapi di hari itu sebelum menuju ke pos tempat masing-masing bekerja, aku ini menemui si ungu yang baru saja selesai di ruang admin untuk memberikan pesanannya gitu ya. Ternyata si orange ini atau tokoh utamanya ini nanti diminta sama si ungu untuk memberikan. Nah, ini adalah peta pesawatnya, di mana nanti setiap peta pesawat ini akan berisi sebuah ruangan gitu ya, di mana sebuah ruangan ini akan berisi tugas-tugas yang sudah saya berikan. Misalkan saya contohkan tugas di ruang admin misalkan, kita klik. Nah, kemudian di sini kan nanti dia harus mengklik use untuk mengaktifkan tugasnya. Tetapi kalau misalkan dia ragu gitu ya, dia bisa mengklik tombol peta sehingga nanti dia bisa kembali lagi ke peta yang ada gitu ya. Jadi untuk berpindah-pindah dari satu ruangan ke ruangan yang lain, mereka harus klik-klik gitu ya. Saya contohkan lagi, kembali ke ruang admin, saya aktifkan tugasnya, dan di sini ada pertanyaan ya, pertanyaan benar dan salah. Ini pertanyaannya adalah, secara geografis letak negara Jepang itu berada di wilayah Asia Selatan, benar atau salah? Kalau misalkan jawaban yang diberikan oleh peserta didik itu salah gitu ya, jadi nanti mereka itu akan
mendapat hukuman dari sang impostornya. Kita coba ya memberikan jawaban yang salah. Kan jawaban yang benar adalah Jepang itu berada di wilayah Asia Timur gitu ya. Jadi kita klik jawabannya adalah benar gitu. Nah ini ya, kalau misalkan mereka salah, mereka akan dihukum oleh impostornya. Kemudian diklik tombol next, maka mereka akan masuk ke wilayah game over gitu ya. Jadi setiap kali mereka salah dalam memberikan jawaban, mereka akan game over. Tetapi ketika mereka sudah berada di dalam kondisi game over, bukan berarti mereka ini sudah kalah dalam permainan ini ya. Mereka boleh mencobanya kembali. Diklik play again, mereka akan saya klik main, mereka klik seperti ini, dan kemudian mereka kembali bermain lagi. Mereka akan berusaha untuk mencoba menyelesaikannya. Dan kemudian jika jawaban mereka benar misalkan, maka mereka akan dibawa ke sebuah Google Form gitu ya. Jadi Google Form ini fungsinya adalah untuk mengkoleksi mengkoleksi jawaban-jawaban dari peserta didik kita ya. Jadi tidak hanya sekedar bermain, tapi nanti mereka juga sambil belajar nih Bapak Ibu. Caranya gimana? Ini kan sudah benar ya, jawaban pertama dari ruang admin ini tadi kan sudah benar, maka mereka akan membuka sebuah Google Form di mana mereka harus mengisi gitu ya. Misalkan saya isi dengan email saya, kemudian nama lengkapnya, nama saya saja, kelasnya saya isi apa adanya gitu ya. Nah, kemudian di sini nanti anak-anak itu akan saya arahkan untuk membaca sebuah artikel Bapak Ibu, di mana setiap artikel ini akan berisi kunci jawaban dari pertanyaan yang saya berikan. Misalkan ini ya, pertanyaan ini, di mana gerakan revolusi Jepang itu dikenal dengan nama apa? Misalkan revolusi itu restorasi Meiji. Misalkan nanti jawaban mereka salah, mereka itu harus membacanya lagi. Misalkan ya saya buat salah saja ya, saya buat salah dulu. Nah ini ya, baca artikelnya lagi. Jadi anak-anak itu harus benar-benar membaca artikelnya. Jadi artikelnya bisa Bapak Ibu bisa ambilkan dari website tertentu, atau nanti kalau misalkan Bapak Ibu memiliki modul online gitu, Bapak Ibu bisa arahkan untuk membaca modul online yang sudah Bapak Ibu buat gitu ya. Kemudian kalau misalkan mereka jawabannya benar, mereka akan diarahkan ke, nah ini kita masuk di pertanyaan kedua, kita isi dengan jawaban benar, maka mereka akan lanjut ke pertanyaan ketiga gitu ya. Ini perjanjian Kalijabi, dan kita klik submit ya. Ketika mereka sudah berhasil menyelesaikan 3 pertanyaan di setiap ruangan, maka mereka akan mendapatkan 1 petunjuk nih Bapak Ibu. Nah ini ya petunjuknya, ini pembunuhan si ungu terjadi secara cepat di ruangan Mid B. Ya ini adalah fakta yang pertama. Dan nanti tugasnya anak-anak itu ngapain ya? Mereka harus mengumpulkan semua tugas yang ada di sini untuk mereka jadikan sebagai bukti gitu ya. Jadi sebelum mereka ini menuduh orang lain, maka mereka ini harus mempunyai bukti yang kuat gitu ya, alasannya apa gitu. Kemudian kalau misalkan sudah dikumpulkan semua buktinya, mereka akan diarahkan ke wilayah kafetaria. Nah di wilayah kafetaria ini nanti mereka akan, nah ini ya, mereka itu akan menentukan nih siapa sih pelakunya gitu kan. Nah kalau misalkan mereka sudah yakin, mereka klik tentukan sekarang. Klik tentukan sekarang, maka mereka juga akan dibawa ke sebuah laman Google Form, di mana laman ini nanti yang menjadi final daripada Google pengambilan jawaban gitu ya. Kunci terakhir dari permainannya itu sendiri di ruang kafetaria. Sama mereka harus mengisi email, kemudian mengisi nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian nanti mereka ini akan menjawab nih. Nah, menurut Anda siapa pelakunya gitu ya? Dari sekian yang ada di sini harus dijawab nih. Kan ada 2 pelakunya tadi ya, misalkan biru tua dan si hijau muda, udah diklik aja. Kemudian kalau misalkan mereka sudah menentukan salah satu jawabannya, mereka harus juga apa sih buktinya gitu kan.
jika pilihan Anda itu memanglah benar pelaku kejahatannya. Misalkan ini ya, saya pilih ini, saya ini ya. Kemudian nanti mereka harus memberikan kesan dan pesan untuk permainan versi Among Us versi sejarah Indonesia. Jadi permainannya sederhana Bapak Ibu, seperti itu ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Oke, jadi untuk membuatnya Bapak Ibu tidak harus membuat dari awal gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengcopy template dari permainan Among Us versi sejarah Indonesia yang sudah saya buat. Jadi nanti ini adalah templatenya ya, ini templatenya. Kemudian Bapak Ibu juga harus mempunyai materialnya juga. Di sini sudah saya siapkan juga ya. Nah, ini adalah materialnya, ada background, ada cerita, ada karakter, peta, ruangan, serba-serbi hingga tugas-tugasnya itu Bapak Ibu. Di sini sudah saya siapkan semuanya, jadi nanti Bapak Ibu tinggal download saja gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengubahnya gitu, nanti Bapak Ibu misalkan di sini mau diganti versi versi mapel Bapak Ibu bahasa Indonesia, versi apalagi sosiologi atau versi pelajaran kimia misalnya, boleh gitu ya. Jadi intinya sih nanti tinggal diganti material sesuai dengan pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Caranya gimana? Di sini saya itu sudah nah ini kan ada satu shape gitu ya. Shape ini adalah menutupi semua bagian slide presentasinya gitu ya. Jadi saya ini membuatnya menggunakan Google Slide Bapak Ibu, sejenis PowerPoint gitulah ya. Tapi ini adalah miliknya Google dan dia ini harus online gitu ya. Dan dia tidak sekompleks daripada PowerPoint, jadi sangat simpel sekali menu-menu yang ada gitu ya. Tetapi sangat powerful menurut saya. Jadi di sini nanti ada sebuah shape yang menutupi keseluruhan Bapak Ibu, di mana nanti sebenarnya shape-nya ini tuh transparan warnanya ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita beri warna, kita tidak transparan. Misalkan saya beri warna putih misalkan. Nah, maka kan kelihatan ya bahwa menutupi ya, atau kalian kelihatan kalau hilang semua ya. Saya buat warnanya misalkan merah aja. Nah, kelihatan kan kalau di sini tidak ada sama sekali itu ya. Jadi di sini itu sebenarnya nanti ada sebuah shape yang menutupi satu slide presentasinya. Kenapa? Karena ini untuk agar anak-anak itu tidak bisa sembarang klik gitu ya. Kalau misalkan di slide presentasi itu kan kalau misalkan kita klik di sembarang tempat itu kan otomatis dia itu pindah ke slide berikutnya ya. Dan kalau misalkan seperti itu nanti malah tidak seru permainannya, sehingga nanti bagaimana cara menjaga agar anak-anak itu tetap fokus di dalam satu slide dan mereka ketika melakukan sembarang klik itu mereka tidak pindah secara otomatis gitu, tetap di tempat itu, kecuali mereka mengklik di tempat yang memang sudah kita arahkan untuk menuju ke sebuah slide tertentu gitu ya. Caranya seperti ini, jadi ditutupi dulu, kemudian nanti kita buat dia itu warnanya menjadi transparan Bapak Ibu, sehingga nanti dia terlihat seperti tidak ada shape gitu, meskipun shape-nya itu sendiri sebenarnya ada. Kemudian arahkan juga linknya itu ke slide ini sendiri. Nah, ini kan misalkan di slide pertama ya, otomatis nanti linknya itu atau hyperlinknya itu juga mengarah ke slide pertama, supaya kenapa ketika diklik nanti dia itu kembali lagi ke slide itu tadi, seperti itu ya. Nah, caranya gimana? Misalkan ini kan sudah jelas ya, menutupi ya. Jadi otomatis Bapak Ibu kalau mau merubah kata-katanya ini versi sejarah Indonesianya ini tidak bisa, harus digeser dulu gitu ya. Ini ya, digeser ya, kan kelihatan kan ada garis birunya di sini. Digeser saja Bapak Ibu. Geser dulu, kemudian barulah kita klik di sini. Misalkan ganti bahasa Indonesia misalkan. Kemudian kita kembalikan lagi gitu kan. Sama juga kalau mau merubah yang main dan cara main juga sama. Jadi ini dirubah digeser dulu baru nanti ditutup kembali gitu ya. Nah, supaya nanti tidak lupa, kalau bisa sih sebelum digeser dirubah saja dulu warnanya Bapak Ibu, supaya nanti kan kelihatan oh ya ini shape-nya harus saya kembalikan lagi gitu ya. Kalau misalkan tidak terlihat itu kan terkadang kita sudah memindahkannya tiba-tiba kita lupa, seperti itu. Kemudian langsung lanjut saja di bagian ruang-ruangannya gitu ya. Kalau peta-petanya ini sebenarnya juga sama Bapak Ibu. Ini juga ada sebuah ini kan ya, ada slide, kemudian ada slide, ada ini ya yang mengarah ke hyperlink ke slide-slide tertentu. Tapi di sini saya buat transparan supaya nanti tidak terlihat bahwa di sini ada sebuah shape gitu ya.
Jadi harus dibuat transparan. Kemudian kalau ganti tugasnya gimana? Nah ini ya tugasnya katakan. Sama juga Bapak Ibu harus pindahkan itu ya. Pindahkan dulu. Kemudian Bapak Ibu barulah ganti tulisannya. Seperti itu. Itu ya. Sangat sederhana sekali Bapak Ibu. Kemudian kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk membuat Google Form gitu ya. Google Form di setiap di setiap ruangannya gitu ya. Jadi setiap anak itu akan mendapatkan satu ruangan itu satu Google Form. Nah, caranya seperti itu Bapak Ibu. Sangat-sangat mudah sekali gitu ya. Kemudian untuk ceritanya nih Bapak Ibu, ceritanya jangan, kalau misalkan mau dirubah nggak apa-apa gitu ya. Ceritanya dirubah sesuai, atau petunjuk-petunjuknya itu sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait media pembelajaran digital, interaktif, kreatif gitu ya, yang menjadi salah satu inovasi yang saya lakukan di masa pandemi ini. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, untuk memanfaatkan apa yang sedang ada di sekeliling anak-anak untuk menjadi media dalam menyampaikan materi gitu ya, sehingga nanti anak-anak juga merasa bahwa proses belajar itu seasik bermain. Nah, jika Bapak Ibu tertarik untuk mendapatkan template dan juga material saya dalam membuat media pembelajaran Among Us secara Indonesia ini, Bapak Ibu bisa klik di bagian kolom deskripsi ya. Di sini saya sudah sediakan sebuah form yang bisa Bapak Ibu isi untuk mendapatkan material dan juga template dari permainan Among Us ini. Sekian dulu Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi sudah mampir di kanal saya dan sudah melihat video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam history.